Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Al-ayah. Pada bulan kemarin kita sudah bahas Quran surah Al-Zalzalah, yang artinya adalah goncangan yang sangat besar. Bukan hanya goncangan dari atas, tapi dari bawah, yang menyebabkan semuanya akan hancur. Itulah yang disebut dengan kiamat kubra. Pembelajaran dari Quran surah Al-Zalzalah adalah kita hidup di dunia menyiapkan diri untuk menghadapi terutama kiamat sugro dulu, yaitu kematian. Menghadapi kematian itu tidak lain, yang pertama adalah dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang pertama adalah kita punya bekal, pikiran kita jernih, hati kita bersih. Itu bekal yang pertama. Karena amalan kita akan rusak jika pikiran dan hati kita ada penyakit. Di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2 yang sering oleh Bapak Ibu baca setiap mau tidur, ayyukum ahsanu amala. Allah mencari di antara kita siapakah yang terbaik amalannya. Amalan terbaik itu ditafsirkan oleh Abu Ubaid, yaitu amalan yang disertai dengan pikiran jernih, hati bersih, yang disebut ikhlas. Yang kedua adalah amalan yang terbaik adalah amalan yang benar, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu persiapan menghadapi kiamat sugro dan kiamat kubro. Hati yang bersih. Ada ulama Imam Baihaqi ia menjelaskan
5 perkara yang menyebabkan hati rusak. Inna fasadal qalbi min sittati asya. Sesungguhnya hati rusak itu disebabkan karena 5 perkara. Min sittah, karena 6 perkara. Jadi hati kita awalnya bersih, seiring dengan kita hidup di dunia, kemudian kadang-kadang hati kita menjadi rusak, dikotori, jadi keruh. Kalau istilah air itu, awalnya jernih jadi keruh. Yang pertama yang membuat hati manusia itu rusak adalah yadhnibuna, yaitu melalaikan dosa. Baik itu dosa hubungan dengan manusia maupun dosa hubungan dengan Allah. Dosa hubungan dengan manusia itu tidak terasa kadang. Ada iri, dengki, benci, kesal, dongkol, sombong, angkuh, pokoknya dalam sinetron penyakit Haji Muhyiddin itu. Itu penyakit itu. Itu hubungan manusia itu. Itu tidak terasa itu. Dan hubungan dengan Allah, kalau hubungan dengan Allah kadang-kadang ada penyakit malas. Min syarril waswasil khannas, malas untuk melakukan kebajikan, sehingga melalaikan perbuatan yang wajib, apalagi yang sunnah. Salah satunya hubungan dengan Allah, dosanya itu adalah dengan Allah, dengan manusia pelit, mereka hese, cap jahe, keket mengkene. Dalam tafsir diartikan apa itu pelit? Pelit itu miyakhruju ba'da ma yaksibuhu min haramatin wa faraidin. Pelit adalah orang yang tidak mau mengeluarkan sebagian yang dimilikinya, baik dalam hal-hal yang wajib maupun dalam hal-hal yang sunnah. Saya ulang, pelit adalah orang yang tidak mau mengeluarkan sebagian, tidak semua, sebagian yang dimiliki. Sehingga bukan hanya harta yang dimiliki oleh kita itu, ada harta, ada tenaga, ada ilmu, itu ada tutur kata. Makanya sedekah, sedekah itu bisa dengan materi, bisa dengan non materi. Dengan materi harta, dengan non materi dalam Quran qaulu ma'ruf wa maghfiratun khairum minas sadaqah. Tutur kata yang baik dan pemaaf adalah sebaik-baiknya sedekah. Di dalam bahasa Sunda mepeperiheun sedekah ku artos teu tiasa
Atu belaan sedekah ku basa sing sae. Bahasa ya aya batu peletuk anjrit, bukan sedekah itu, malah dapat dosa. Jadi sedekah itu bisa dengan non materi. Dalam hal yang anjuran itu bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga. Bahkan dalam Quran surah Al-Ma'un yang kita sudah bahas, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yahuddu itu minimal kita bersedekah dengan ide-ide, pikiran-pikiran. Jadi ide-ide, pikiran-pikiran kita yang terbaik. Jangan hanya bisanya ngeritik saja, tapi memberi solusinya tidak. Ide-ide, pikiran yang terbaik itu juga sedekah. Jadi dosa hubungan dengan Allah, dosa hubungan dengan manusia. Makanya orang yang pelit itu dibenci oleh Allah, dibenci oleh para malaikat, dibenci oleh semua manusia. Itu yang merusak hati manusia yang pertama. Yang kedua, yang merusak hati manusia adalah yata'allamunal ilma wa la ya'lamun. Semangat menuntut ilmu, belajar, tapi tidak semangat untuk mengamalkan. Kata Imam Ghazali, orang menganggap selesai yang menuntut ilmu itu ketika sudah satu, dapat gelar, dapat penghasilan, dapat pekerjaan. Dikiranya itu selesai. Padahal ada kewajiban baginya, yaitu mengamalkan ilmu. Makanya dalam hadis, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Yang pertama, al-ilmu fil qalbi, ilmu yang nempel di dalam hati. Fadzaka al-ilmun nafi', itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang manfaat itu nempel dalam hati. Kalau sudah nempel dalam hati, pantulannya perilaku. Perilaku baik pantulannya. Makanya tanda orang yang berilmu itu salah satunya akhlaknya, karakternya baik. Yang kedua, al-ilmu alal lisan, ilmu hanya nempel di lidah. Fadzaka hujjatullah ala bani Adam, ilmu yang hanya nempel di lidah, di lisan, akan memberatkan orang yang memiliki ilmu. Mau berat? Saya berat kalau tidak diamalkan ilmunya. Maka dalam Quran surah Al-Jumu'ah yang sering Bapak Ibu baca, masalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya itu seperti keledai yang hanya membawa buku-buku tebal dalam punggungnya. Bukunya tebal di rumah, di rak buku, tapi perilakunya tidak menggambarkan orang yang berilmu, maka seperti keledai. Dalam Quran surah Al-Jumu'ah itu, kamatsalil himar.
Yang ketiga, yang merusak hati manusia adalah idza amilu wa la yukhlisun. Beramal tidak ikhlas. Untuk mengukur keikhlasan itu gampang. Kita lihat rumusnya. Prinsip ikhlas ada pada niat. Niat itu dalam bab fikih ada yang dalam hati, ada yang dilafadzkan. Sehingga dalam sholat, dalam berwudu, kadang-kadang kita berbeda. Ada yang Allahu Akbar saja. Kenapa? Alasannya niat itu dalam hati. Ada juga usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kenapa? Niat itu harus dilafadzkan. Dalilnya sama. Dalil umumnya dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalil khususnya innamal a'malu binniyat. Dalilnya sama. Kenapa prakteknya berbeda? Pemahaman terhadap dalil itu yang berbeda. Sehingga kajiannya itu harus pendekatan bahasa Arab. Ada yang mengatakan innamal a'malu, alif lam di dalam lafaz al-a'mal menunjukkan al-istighraq, sehingga niat adanya di hati. Ada juga lil ahdid dhihni, niat itu harus hati dibantu oleh lisan sehingga dilafadzkan. Makanya dalam sholat saja sudah hebat kita dididik toleransi antara kita. Ada yang usolli, ada yang tidak. Itu sudah saling menghargai kita. Itu yang ketiga. Nanti kita bahas khusus di ayat Al-Bayyinah nanti tentang ikhlas. Yang keempat, yang merusak hati manusia itu adalah la yardawna bikismatillah, tidak ridho akan takdir Allah. Kadang-kadang kita banyak keluh kesah. Dalam Quran surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan suka keluh kesah. Keluh kesahnya makna di Quran surah Al-Ma'arij ada dua. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau diberi susah ngeluh, itu arti halu'a, keluh kesah. Diberi susah ngeluh, ngumpulkan kecrek. Itu untuk kecrek kadang-kadang langsung penyakit asma. itu penyakit asma itu ngeluh itu ketika susah. Yang kedua, arti keluh kesah di situ idza massahul khairu manu'a. Kalau diberi kesenangan, nikmat, pelit. Itu juga arti dari keluh kesah. Diberi susah ngeluh, diberi nikmat pelit, itu juga keluh kesah.
oleh Allah dididik supaya tidak mengeluh, tapi boleh mengeluh, mengeluhnya kepada Allah. Tidak pelit, dididik dengan cara apa? Illal musallin, sholat. Sholatnya yang gimana? Daimun. Sholat daimun itu apa? Sholat daimun itu ketika diberi kesulitan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mengeluhnya dengan cara sabar dan sholat. Semakin banyak kesulitan, semakin dilatih kesabaran kita dan semakin meningkatkan sholat kita. Itu. Yang kedua, ketika orang yang sholat daimun, sholat daimun itu kalau diberi kenikmatan, ia menjadi dermawan, senang berbagi. Itu tanda orang yang sholat. Maka kalau ada orang yang sholat kok sih masih pelit, sholatnya dipertanyakan. Masa ada orang yang sholat pelit? Itu bukan hanya harta, bisa ilmu, bisa berbagi. Kalau ia pejabat, berbagi kesejahteraan, kebijakan yang mengedepankan masyarakat. Kalau ia orang kaya, berarti harta. Kalau orang pintar, ilmu. Kalau harta tidak punya, ilmu tidak punya, ya tenaga. Itu. Kalau tenaga nggak bisa, ya doa, sudah. Kalau semuanya tidak bisa, jempek. Sudah itu. Nah, itu. Yang kelima, yang menyebabkan hati manusia rusak itu adalah ya'kuluna rizqallah wala yashkurun. Nikmat Allah sering kita rasakan. Kita bangun ini, bangun tidur, itu nikmat Allah. Bisa tidur, nikmat Allah. Tetapi wala yashkurun, kadang ada manusia yang tidak pandai bersyukur. Harun ar-Rasyid ketika jalan didampingi dengan semacam ulama, lalu kehausan. Ada satu gelas air yang megangnya orang miskin. Pada saat meminta, kata ustadznya ini, pendamping, anggap sebagai penasehat spiritual, Tuan, kira-kira Tuan berani berapa segelas air ini? Kata ustadz ini, seandainya Tuan tidak minum, Tuan pasti akan mati. Kira-kira berani berapa? Kata ustadz ini, kata Harun ar-Rasyid, saya berani setengah harta yang saya miliki. Air ini kan seperti tidak berharga, karena Bapak Ibu menemukan banyak air. Maka syukur itu adalah mengingat sesuatu yang hilang. Baru syukur itu. Kita sehat, kadang kurang syukur. Tapi kalau sudah sakit, sehatnya hilang, baru terasa bahwa sehat itu ternyata mahal, ya kan? Makanya syukur itu, supaya kita bersyukur mengingat sesuatu yang hilang. Lalu setelah diminum, Harun ar-Rasyid dengan satu gelas air berani setengah dari harta. Setelah diminum, ustadz ini nanya lagi, Tuan, kira-kira air yang sudah dimasukkan itu kalau tidak bisa keluar, tidak bisa buang air kecil, Tuan berani berapa bayar dokter? Kata Ustadz Harun ar-Rasyid ini, penasihat spiritual. Apa kata Harun ar-Rasyid? Saya berani bayar setengah sisa dari harta saya. Luar biasa. Tuh, baru nikmat air sudah berani Harun ar-Rasyid ingin mengeluarkan semua hartanya.
Kenapa? Nikmatnya ada, tapi ketika saat perjalanan jauh, air ini nggak ada, hilang. Ingat baru. Ternyata hanya segelas air itu mahal. Setelah diminum, hanya beberapa air yang harus dikeluarkan tidak bisa keluar, mahal juga. Makanya syukur itu mengingat sesuatu yang hilang. Baru syukur itu. Karena kalau mengingat sesuatu yang ada, kadang-kadang lalai. Sesuatu yang hilang. Sehat, sudah sakit gigi saja, mau makan susah. Belum sariawan, ya kan? Itu baru sederhana. Nggak bisa buang gas. Sekali brot berapa itu? Kalau brot berapa itu? Luar biasa itu, mahal itu. Kenapa mahal itu? Kita terasa mahal, ternyata ada sesuatu yang hilang, yaitu sehat. Ada dulu merasa dirinya paling miskin, mengeluh kepada seorang ulama. Lalu ulama ini bertanya, kau miskin padahal kau sangat kaya. Coba saya buktikan, katanya. Mau nggak saya bayar 1 miliar satu matamu? Nggak mau. Tuh, kamu punya 1 miliar, bahkan bisa lebih. Mau nggak saya bayar 5 miliar, saya ambil 2 matamu? Nggak mau. Berarti dalam diri kita bisa jadi triliunan itu jumlah harta kita, hanya kadang-kadang tidak merasa bahwa kita dapat nikmat. Ingat kepada sesuatu yang hilang, itulah cara syukur kita itu. Yang terakhir yang merusak hati manusia itu adalah yadfununa mautahum wala ya'tabirun. Sering kita takziah, nengok yang meninggal, mengantar, mensolati, bahkan memandikan, bahkan mengantar sampai ke kuburan. Tetapi kita tidak pernah mengambil pembelajaran dari kematian itu. Padahal kita juga akan mati. Coba ketika bapak ibu ke kuburan, apa yang dikatakannya? Assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, salam untuk ahli kubur. Ini salam yang tidak boleh dijawab ini. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Gimana kalau penghuni menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan masuk? Gimana tak? Nggak dijawab itu. Apa terusannya? Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salam wahai ahli kubur, insyaallah kami pun akan menyusul. Tuh kan, hanya sesama biskota tidak boleh saling mendahului, itu saja. Kita kadang-kadang mengantar sampai mengurus jenazah, tapi kita tidak mengambil pembelajaran. Itulah 6 perkara yang menyebabkan hati manusia rusak. Maka bekal menghadapi kematian itu hati yang bersih. Yang kedua, bekalnya apa? Quran sering kita baca surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Bekal untuk bertemu dengan Allah itu adalah amal soleh, bukan amal salah. Lihat nasihat Luqman Al-Hakim. Kata Luqman Al-Hakim, dalam diri kita ini ada 3 unsur. Diri kita, setiap kita ini.
Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk kita, sepertiga untuk cacing. Sepertiga untuk Allah, ruh kita kembali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali pada Allah, ruh kita. Makanya hebatnya kita ini, karena ruh kita masih nempel. Saat ruh kita terpisah dari jasad kita, kehebatan kita hancur, kecuali kita terpapar fisiknya menjadi jenazah. Maka orang kadang mencari, tidak lagi menyebut nama. Kalau bertakziah, orang tidak menyebut. Kalau Ustadz Hafid mana, tidak lagi menyebut Ustadz Hafid. Apa yang disebut oleh para penengok? Kalau jenazahnya mana? Kalau mayitnya mana? Layonnya mana? Nama saja hilang, apalagi gelar. Ketika saat ruh kita sudah terpisah. Itu. Kalau kambing mati masih laku dagingnya. Kalau Ustadz Hafid mati, dagingnya mau ke siapain? Gak laku. Ayam mati, cekernya saja masih laku. Kita hidup, cekernya gak laku. Kok mau nurombeheun mah? Itu gak laku. Ruh kembali. Kemudian kata Luqman Al-Hakim, sepertiga lagi untuk siapa? Untuk kita. Tetapi apa yang kembali ke kita? Amal soleh. Sehingga mampukah seluruh apa yang kita miliki dijadikan sebagian menjadi amal soleh? Surah Al-Kahfi itu ayat 46 yang sering kita baca. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak bukan hanya perhiasan dunia, bukan hanya untuk kegayaan, tetapi kata Quran, kata Allah, al-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Sisakan, ada yang diabadikan harta anak itu untuk mendapat pahala sawaban dari sisi Allah. Dan untuk apa? Untuk mengharapkan cita-cita kita. Cita-cita kita sering kita munajatkan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan seterusnya, yaitu bahagia dunia akhirat. Maka bekalnya adalah amal soleh itu. Al-Zalzalah itu pembelajaran dari Al-Zalzalah itu. Sampai sini dulu sebelum lanjut Quran surah Al-Bayyinah. Ada yang belum jelas? Bapak Ibu jelas semua? Masya Allah, luar biasa. Oh ada, mangga Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Saya kurang telinga saya atau suaranya ya? Apakah di dunia ini tidak boleh mengeluh antar manusia? Tidak berdialog. Tidak. Mengeluh. Oh mengeluh. Oh iya. Ya. Jadi dikatakan bahwa kita mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya adalah kalau curhat itu kan mengeluh juga ya. Curhat itu tentunya itu boleh seperti itu. Kemudian fungsi psikiater di dunia ini bagaimana ya. Dengan itu? Baik. Salah satu tafsir makna sabar adalah tarkus sakawa bi alamil ikhtibar illa billah. Sabar adalah meninggalkan, menghilangkan keluh kesah.
kepada manusia selama ia diberi kesulitan, ujian, kecuali keluh kesah itu kepada Allah. Ada keluh kesah yang dibolehkan kepada sesama manusia, yaitu kepada dokter. Kepada yang lainnya jangan. Kenapa? Khawatir bapak ibu sudah susah mengeluh kepada orang lain, bukan dapat pertolongan tapi dapat hinaan, sehingga sudah susah dapat sakit hati, kan 2 kali lipat. Tapi kepada dokter pasti menolongnya. Makanya kalau keluh kesah ke psikiater boleh. Tapi kalau bapak keluh kesah, aduh saya tidak punya uang, kepada tetangga, kata tetangga nya usaha tambah nyeri hati. Atau seorang istri ngeluh kepada suami, Pak sakit kepala nya sareken, padahal mintanya ingin dipijitan, sareken atuh, ngeluh wae jeung nyarios wae sok sareken geura bobo, tambah sakit hati. Itu kata bapaknya, mah para regel kaki nya pijitan ku sorangan tambah sakit hati. Tapi ke dokter boleh ngeluhnya, kepada yang lain nggak boleh, kecuali hanya kepada Allah. Tarkus sakawa bi alabil ikhtibar illa billah. Hilangkan keluh kesah saat kita susah, saat kita diuji, kecuali kepada Allah melalui wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau bapak ibu mengeluh kepada dokter, insya Allah dokter akan menolongnya. Itu. Tapi kalau mengeluh kepada suami istri belum tentu ditolong. Itu yang ada malah dikomen. Itu khawatir sakit hati. Mangga Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang doa. Nah, yang saya tanyakan ini, umat Islam ini kan punya problem, punya masalah, ada sesuatu yang dihadapi, yaitu Palestina. Nah, Palestina ini dijajah kembali oleh Yahudi Israel itu sejak tahun 1946 atau 48 ya, sekitar itulah. Ya. Jadi sudah 70-an tahun lebih. Dan umat Islam seluruh dunia juga berdoa untuk pembebasan di Mekah, di Madinah, di mana-mana ulama-ulama besar berdoa. Tapi sampai sekarang itu kan belum terlaksana, sudah 70 tahun lebih. Bahkan pada 1 tahun terakhir ini, atau mungkin 10 bulan ya, sejak Oktober tahun lalu, itu sudah lebih 100.000 orang meninggal dan luka-luka di Gaza saja. Gaza itu sebuah lokasi, sebuah barat Palestina, pinggir pantai yang sebenarnya kecil aja tempatnya dibanding Palestina. Nah ini bagaimana Pak Kiai penjelasannya gitu? Mengapa doa dari sekian juta atau ratus juta umat itu masih belum dapat dikabulkan? Ya. Terima kasih. Dalam hadis yang sanadnya dari Imam At-Tirmidzi, istilah doa itu ada 2. Istilah doa dulu,
Kita belum masuk ke hadis. Ada istilah mustajab, ada istilah makbul. Kalau mustajab itu langsung cash and carry. Kalau makbul direspon. Nah, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, seluruh doa Bapak Ibu dan doa manusia Allah merespon. Cara Allah meresponnya dengan tiga cara. Semua doa tidak ada yang tertolak. Itu kita husnudzon kepada Allah, tidak ada yang tertolak. Kalaupun ada yang belum, itu bukan tertolak, tetapi kita harus evaluasi diri. Yang pertama, ada doa yang cash and carry. Ini doa yang keinginan kita. Kita berdoa, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillah syirka wal musyrikin. Ya Allah, menangkan orang-orang muslim, hancurkan orang-orang Yahudi. Langsung keinginan kita itu cash and carry. Seperti halnya dulu, kalau dulu orang berbuat dosa langsung oleh Allah cash and carry. Diajak oleh Nabi Nuh langsung tidak mau air bandang, langsung itu. Diajak oleh Rasulullah tidak mau, langsung diberi azab. Cash and carry. Kalau dulu itu keinginan kita. Yang kedua, kalau bapak, ibu atau manusia berdoa tidak cash and carry, seperti kok sih banyak yang mendoakan tapi Yahudi tetap masih jaya. Doanya ditunda, direspon tapi ditunda. Ditundanya supaya apa? Manusia introspeksi. Introspeksinya dalam Quran surah Ali Imran dari mulai ayat 103 sampai 111. Diawali dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Oleh Allah disuruh bersatu umat Islamnya. Yang kedua, kita loncat ayat 110 Ali Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Manusianya supaya menjadi umat terbaik. Terbaik itu satu, jujur, as-sidqu, benar, jujur, baik. Yang kedua, al-adlu, adil, menegakkan kebenaran. Yang ketiga, at-ta'awun. At-ta'awun itu saling tolong menolong. Yang keempat adalah menunaikan janji dan amanah. Yang kelima, istiqamah. Inilah ciri khas umat terbaik. Itu ditunda supaya manusia memperbaiki diri, satu bersatu bersaudara. Yang kedua, setiap kita menjadi umat terbaik. Baru janji Allah ayat 111-nya, kalau kita sudah bersatu, sudah menjadi umat terbaik. Ali Imran 111-nya janji Allahnya ini. La yadurrukum illa adza. Kalaulah manusia umat Islam bersatu menjadi umat terbaik, tidak akan ada yang berani mengganggu, apalagi memerangi. Mengganggu saja tidak akan berani, apalagi memerangi. Wa yuqatilukum yuallukumul adbar. Jika mereka memerangi, karena kita sudah bersatu menjadi umat terbaik, mereka akan lari terbirit-birit. Itu janji Allah itu. Nah, sehingga kita evaluasi diri. Sudahkah kita bersatu bersaudara, dan sudahkah kita menjadi umat terbaik?
Sehingga janji Allah 111 Ali Imran itu akan Allah berikan. Mereka orang Yahudi tidak akan pernah berani mengganggu kita, apalagi memerangi. Kalaupun menyerang, mereka akan lari terbirit-birit karena melihat kondisi umat Islam bersatu, bersaudara, dan menjadi umat terbaik itu. Untuk bersatu bersaudara ini yang susah ini. Komunitas-komunitas itu yang berat itu. Kemudian ditunda itu bisa juga sekarang doa, bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, ditunda. Supaya apa? Berjuang. Lir ibarat anak sekolah, doa, ya Allah luluskan saya, masuk baru sekolah kelas 1 SD, berarti disuruh berjuang dulu tuh, ditunda doanya sampai 6 tahun tuh, berarti perjuangan anak ini 6 tahun baru doanya dikabulkan supaya anak ini lulus. Ya Allah, setelah saya SMA, luluskan saya di perguruan tinggi negeri. Anak berjuang dulu tuh, belajar, ikut bimbel, ikut belajar di mana-mana. Setelah lulus SMA, baru Allah kabulkan. Kenapa? Berjuang dulu. Sama dengan Allah, bersatu dulu, menjadi umat terbaik dulu, baru Allah janji. Begitu, ada usaha. Tidak serta-merta bim salabim abrakadabra seperti sulap turun dari langit. Doa itu, makanya doa, duduk omong-omong, duduk omong-omong ajak. Kalau usaha multi level itu. Yang ketiga, hadis riwayat At-Tirmidzi, doa itu diganti dengan yang lain. Bapak berdoa, doa terus jalan, tiba-tiba disoledat, kepleset, ada pegangan, berarti doa bapak ibu dikabulkan dengan cara Allah menyelamatkan bapak dan ibu. Itu harusnya celaka, tapi diselamatkan oleh Allah. Itulah doa yang terkabulkan. Jadi semua doa tidak ada yang tertolak. Allah merespon. 1, cash and carry. 2, ditunda. 3, nanti oleh Allah ganti dengan yang lebih baik. Bisa jadi di dunia tidak di cash and carry, tapi di akhirat sebagai syuhada, itu sebagai syahid itu. Jadi Bapak Ibu jangan pesimis, terus berdoa. Doa itu bisa cash and carry, bisa juga ditunda, bisa juga Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu saya kira itu Pak Haji. Nah, ada lagi? Bu Haji silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak Ustaz, kenapa umat Islam sekarang ini tidak mau bersatu? Padahal seperti umat-umat Islam di Arab sana tidak mau bersatu. Itu aja Ustaz. Baik. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 213. Nanti oleh Bapak Ibu buka itu. Kana nasu ummatan wahidah. Manusia itu asal mulanya bersatu. Umat yang bersatu dalam satu tauhid, dari asal mula sama, yaitu tanah, tujuan sama, hidup juga di atas tanah sama. Faba'asallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Supaya manusia tetap bersatu, Allah utus para nabi. Supaya nabi memberikan ajaran-ajaran untuk memelihara persatuan dan persaudaraan.
Mubasyirin, orang yang mukmin senang ketika Rasulullah menyampaikan atau para nabi menyampaikan bagaimana bersatu dan bersaudara. Tapi orang yang ingkar tidak senang, karena senangnya supaya manusia itu tidak bersatu, tidak bersaudara. Apalagi kalau makhluk lain yang bernama setan, salah satu usaha untuk merenggangkan manusia dari Allah adalah al-adawah, yaitu supaya permusuhan, tidak bersatu. Bukan hanya itu, Allah utus para nabi, tetapi juga wa anzala ma'ahumul kitaba bil haq. Allah juga turunkan Al-Quran kalau ke kita. Untuk apa? Supaya manusia semuanya kembali kepada Quran dan hadis, menjaga persatuan. Namun wa mahtalafa, kata Quran ini harusnya sudah lagi tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah Quran turun dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis, dijelaskan lagi oleh para ulama melalui ijma'nya, ijtihadnya. Tetapi apa yang menyebabkan perpecahan? Bukan karena beda tafsir, bukan karena beda hadis, bukan karena beda fikih. Ternyata baghyam bainahum, persoalan hati. Di dalam hatinya ada kebencian, di dalam hatinya ada like and dislike, ada suka dan tidak. Jadi yang menyebabkan perpecahan itu bukan beda tafsir, bukan beda hadis, bukan beda fikih, tetapi hati. Itu yang merusak hati manusia. Ada kesel, dongkol, benci. Ada, itu bukan golongan saya. Jadi seperti dulu Syiah Sunni, Syiah belum juga belum, oh itu dari Sunni nggak saya terima. Sunni, oh itu dari Syiah saya nggak terima. Belum juga belum sudah like and dislike, suka dan tidak. Jadi yang menyebabkan perpecahan itu karena penyakit hati. Itulah Quran surah Al-Baqarah ayat 213. Saya kira itu Bu Haji. Ada lagi? Cukup? Sudah waktu itu? Surat Al-Bayyinah kita malah belum. Insya Allah nanti minggu depan. Sekarang melanjut surah Al-Zalzalah itu. Jadi Al-Zalzalah itu kesimpulannya pembelajaran untuk kita menghadapi kiamat yang luar biasa. Minimal kita menghadapi kiamat yang bernama kematian, yaitu kiamat sugro. Ada hikmah ketika orang itu ingat mati. Hikmahnya 3. 1, takjilut taubah. Kalau orang itu ingat mati, Allah akan memberikan kenikmatan, orang itu akan menyegerakan tobat atau memperbaiki diri, tidak menunda-nunda tobat. Itu kalau orang itu ingat mati. Yang kedua, wa qana'atul qalbi, hidupnya tidak akan serakah, karena yang dibawa pada akhirnya hanya amal soleh. Apalagi kalau dalam bab waris, bapak ibu punya harta banyak, yang bapak ibu akan berikan kepada siapa? Hak mutlak bapak ibu hanya 1/3 paling banyak itu, dalam bentuk wasiat. 1/3 diberikan kepada siapa bapak ibu? 1/3 maksimal, tidak boleh lebih dari 1/3. Berarti sisanya berapa? 2/3 pindah tangan kepada ahli waris. Itu kalau suami meninggal, istri, anak. Istri meninggal, suami dan anak. Kalau tidak punya anak, berarti ke pinggir dan ke atas. Itu 2/3.
Itu pun jika menjelang sakaratul mautnya masih tidak pelit itu. Kalau masih pelit, sepertiga itu tidak diberikan ke siapa-siapa, berarti 100% pindah tangan. Itu. Makanya kalau orang ingat mati, wa qana'atul qalbi, tidak akan pernah serakah hidupnya. Kerja tidak akan serakah. Yang ketiga, kalau orang ingat mati, manfaatnya nasyatul ibadah, hidupnya akan rajin ibadah, baik ibadah hubungan dengan Allah maupun ibadah hubungan dengan sesama manusia. Kenapa malas ibadah? Karena hidupnya seolah-olah masih lama matinya, tidak ingat mati. Maka masjid itu terkesani milik aki-aki, nini-nini pensiunan. Kenapa? Seolah-olah kematian itu milik ini, padahal anak muda nggak mati. Banyak anak muda yang mati lebih dahulu, malah orang tua nggak mati-mati. Itu kesan kita masyarakat, brandnya itu kematian itu adalah milik aki-aki, nini-nini. Itu sehingga yang muda-muda nggak rajin ke masjid. Kenapa? Ya pikirannya masih lama mati. Padahal kematian tidak milik aki-aki, nini-nini. Kematian itu milik semua yang punya nyawa. Pasti mati itu. Maka alhamdulillah kita rajin ibadah karena Bapak Ibu sudah ingat mati. Kata Ibnu Qayyim, kita ini usianya sudah masuk waktu asar. Kenapa waktu asar? Sebentar lagi mataharinya terbenam. Itu. Kalau anak muda itu waktu pagi. Kenapa? Mataharinya masih panjang memancar. Maka nggak rajin ke masjid itu. Kenapa? Seolah-olah mataharinya masih panjang, padahal bisa jadi ada mendung, hujan, tidak ada matahari itu. Ya itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Quran surah Al-Bayyinah kita belum sampaikan, baru Al-Zalzalah. Insya Allah nanti bulan depan mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, dan iringi dengan keberkahan. Kita tutup pengajian ini sama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.